Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu The Everyday Problem of Global Sourcing, yang kita angkat dari Harvard Business Review Supply Chain Strategy Newsletter bulan Oktober tahun 2005. Dan bersama kita masih Ishak Chandra, General Manager dari Suwarna Business Park. Kita lanjutkan diskusi kita, Ishak. Kita tahu dalam beberapa kejadian dalam supply chain management ini, dan itu merupakan kejadian yang sering kali kita hadapi sehari-hari. Kita seringkali harus mendatangkan satu komponen ataupun satu raw material yang cepat, ya, express, ya. Misalnya kalau salah satu komponen kita habis, ya kan, ini kan merupakan tantangan supply chain, karena kalau itu produk tidak cepat datang, maka produk kita nanti bisa stock out di pasar, ataupun kita production plan kita jadi berantakan, ataupun biaya setup mesinnya itu akan menjadi meningkat, ya. Jadi kita prinsipnya begitu kita identifikasi ada komponen yang ketinggalan yang harus cepat, kita harus mendatangkannya secara ekspres. Kadang demikian terburu-burunya sehingga hitungannya jam gitu, ya. Nah, sekarang ini yang bisa kita harapkan tercepat, ya, yang bisa sampai ke kita itu berapa jam, ya, Ishak, dari, ya, kalau kita ngomong flight schedule itu kan urusan lain, ya, tetapi dari mulai kargo itu landed sampai dengan let's say itu barang bisa dibawa, ya, secara fisikal. Karena ini kan berkaitan dengan ground handling, berkaitan dengan proses dokumentasi, berkaitan dengan rilis dari produk dari warehouse-nya bandara juga, gitu, ya. Itu kira-kira berapa yang paling cepat yang kita bisa dapatkan? Oke, itu tergantung sih. Ada dua cara. Yang pertama adalah kalau mereka betul-betul cepat, mereka biasa ada facility khusus, ya kan. Masuknya pun lewat khusus, itu kita semakan RH, rush handling. Jadi ada jalur khusus yang rush handling mereka lewat. Rush handling namanya. Rush handling. Rush handling. Rush handling itu jadi satu jalur khusus di mana mereka bisa masuk. Setelah itu mereka masuk ke gudangnya si freight forwarders, ya. Baru setelah itu mereka distribusin langsung. Nah, kalau ada yang lama, kalau mereka nggak lewat rush handling, ya kan. Tapi saya rasa itu kayak kita baggage claim aja, ya. Selama dokumentasinya semuanya itu beres. Biasa rush handling ataupun freight forwarder itu punya suatu fasilitas khusus dari customs, ya kan. Jadi mereka istilahnya untuk perusahaan-perusahaan yang punya record baik, ya kan, istilahnya nggak pernah hengki-pengki atau gimana, ya, mereka tuh punya fasilitas khusus. Dan mereka mungkin ngecheckingnya pun tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang tidak punya fasilitas ini. Automatically itu akan jauh lebih cepat. Nah, berapa lama? Saya rasa itu relatif, ya. Saya rasa kita ngomong less than half day itu udah beres kok keluar. Karena rush handling itu bicara hours, nggak bicara hari. Betul, ya kan. Itu aja. Jadi rush handling itu sesuatu jalur khusus yang memang lebih mahal, atau itu jalur khusus yang memang di supermarket yang ada yang pakai gerobak, ada yang pakai. Memang jalur khusus, jalur RH, namanya rush handling. Itu semua jarak ini yang barang-barang yang harus keluar, masuk pada saat itu, harus keluar pada hari itu juga, dan harus dikirim, gitu loh. Contohnya barang-barang apa? Barang-barang yang untuk keperluan ke bonded area, ya kan, ke bonded area. Jadi mereka masuk nggak apa ya istilahnya, nggak diam dulu di warehouse, tapi itu langsung distribute. Kalaupun dia diam cuma untuk sorting doang, betul. Setelah itu langsung distribute, ya. Jadi itu ada jalurnya kok. Oke. Nah, kalau kita lihat dari mulai masuk pesawat landed, kemudian pakai rush handling, ya, kemudian dari rilis sampai dengan ke gudang kita, ya, tentunya masih ada satu faktor lagi nih, yaitu faktor transportasi darat, ya, transportasi darat. Dan kalau kita lihat lokasi Soekarno-Hatta ini, di mana banyak kargo-kargo, sebagian besar air cargo itu melalui Soekarno-Hatta, jalur transportasinya daratnya ini kelihatannya kalau nggak kebanjiran, ya macet, gitu, ya. Dan banyak masalah, gitu, ya. Nah, seringkali bahkan aksesnya sampai terputus, gitu, ya.
Nah, untuk mendukung supply chain yang baik, menurut Anda mestinya gimana sih? Oke, kita bicara masalah transportasi ya. Ya seperti yang udah 2 tahun terakhir itu setiap awal Januari, pertengahan Januari atau awal Februari itu banjir. Automatically semua yang hubungan antara dari kota ke Soekarno-Hatta itu pasti putus. Ini kita bicara yang angkutan udara ya. Ya itu emang nggak bisa diapa-apain ya. Nggak bisa diapa-apain kecuali memang itu orang bilang udah force major. Maka itu, tapi pemerintah juga kan nggak diem. Seperti sekarang mereka sudah menambah 2 jalur kiri kanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari tol dalam kota tuh dari jalur tol Sudiatmo ya, ya, tol bandara kiri kanan itu udah tambah 2 jalur. Sekarang lewat Soekarno-Hatta pasti udah ada. Dan di sisi-sisi yang kritikal ya, seperti di kilometer 23 atau berapa gitu yang sering banjir, itu udah nih jalur khususnya itu pun dinaikin. Di depan Pluit pun jalur khususnya dinaikin gitu loh. Itu penambahan 2 jalur. Betul. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana sampai akses ke bandara terputus ya, dan itu bukan kejadian cuma 1 kali kan, sering kali terjadi dan sering kali juga kalau ada kecelakaan itu macet gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, buat mereka yang rush ingin dapatkan shipment dari barang tersebut sampai kepada warehouse-nya dengan sangat segera, apa sih yang mereka lakukan biasanya? Apakah mereka nyewa helikopter atau apa ya? Terlalu mahal kali. Terlalu mahal. Biasanya mereka pasti cari jalur alternatif lah ya. Karena itu force major ya. Jalur alternatif mereka bisa lewat Tangerang, ya kan. Mereka bisa lewat Kapuk, ya kan. Jadi mereka cari jalur khusus yang di luar tol. Maka itu pemerintah udah melihat masalah ini akan jadi berkepanjangan kalau tidak diselesaikan. Jadi selain mereka tambah 2 jalur, mereka dingin jalan, mereka juga sekarang jorkan W1, W2 tuh itu langsung mau ke airport, ya kan. Jadi sekarang you bayangin sekarang orang, saya rasa 3 tahun mendatang, orang di rumah Pondok Indah yang sekarang perlu 1 jam lebih sampai 1,5 jam ke airport, mungkin dalam 3 tahun kemudian itu cuma less than half an hour. Ya kenapa? Karena dari Cilandak itu dari Kunir ya langsung ke mana, ke Puri, dari Puri, daerah Puri situ langsung ke Kapuk, itu nyambung semua. Sekarang kalau you lihat tuh lewat ke daerah yang Semanan segala tuh jalur udah lagi dibangun sama pemerintah, sama Jasa Marga. Nah, kalau kita bandingkan Soekarno-Hatta ya, karena saya pernah tinggal di Netherlands, pernah melihat Schiphol. Di Schiphol itu banyak sekali business park. Kalau di Soekarno-Hatta yang saya lihat cuma Suwarna Business Park nih. Apakah cuma pemainnya cuma 1, Pak? Enggak. Sebenarnya kebetulan adalah kita supporting darinya Angkasa Pura. Pemain utama sebenarnya itu Angkasa Pura. Dia adalah airport authority. Mereka juga selain menyediakan untuk passenger, mereka juga punya cargo area, ya kan. Tapi di luar itu pasti perlu namanya supporting, supporting facility seperti Suwarna. Dan kebetulan yang baru ada sekarang itu baru ada Suwarna untuk supporting bandara gitu, untuk supporting dari lini 1-nya Angkasa Pura. Jadi kita bukan bilang bahwa itu untuk satu-satunya ya, tapi kita adalah berpartner dengan Angkasa Pura untuk mensupport logistik bisnis di Indonesia gitu loh. Nah kalau kita lihat juga bahwa dalam supply chain management, selain time yang kita perlukan untuk supply chain management, karena time itu berarti efisiensi, tapi juga kita harus menjaga kualitas dari barang yang kita import ya. Karena kalau handlingnya salah, misalnya produk-produk yang sensitif bisa rusak semua begitu ya. Dan juga penyimpanannya ya. Penyimpanannya itu apakah bisa membuat produk ini safe nggak secara quality. Nah kalau dari pemilihan lokasi Pak, how you say that bahwa lokasi di Soekarno-Hatta ataupun di Suwarna Business Park ini memenuhi kualitas tuntutan tentang requirements tentang kualitas, penjagaan kualitas produk ini. Saya katakan salah satu reason mengapa banyak freight forwarders internasional, ya saya katakan top 10, top 20-nya in the world yang listed di itu pasti ada di Suwarna, ya kan. Kenapa mereka memilih Suwarna? Itu salah satunya adalah kriteria itu, ya kan. Karena di Soekarno-Hatta saya bukan katakan yang dulu-dulu ya, mungkin dari Angkasa Pura juga lagi berusaha membenahi ya kan. Dalam proses itu
mungkin banyak kali barang, saya nggak tahu salahnya di mana, ya kan, saya nggak, belum tentu juga salah dari Airport Authority, bukan salah juga dari ground handling, ya kita nggak tahu. Tapi banyak sekali memang terjadi misalnya barangnya hilang, ada gitu, terjadi delay atau rusak barangnya. Di storage-nya pun nggak tahu bagaimana, tahu-tahu udah kebuka, ada apa. Ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, itu adalah historicalnya dulu. Dan salah satu reason mereka pindah ke Swana adalah hal-hal seperti itu mereka bisa kontrol. Kenapa? Karena kalau dulu freight forwarder itu yang punya warehouse itu bukan mereka. Yang punya warehouse itu adalah ground handling. Mereka hanya menyewa tempat. Kontrol terhadap barang mereka adalah di ground handling. Ya, you got my point ya. Jadi mereka nggak bisa punya kontrol. Misalnya katakan Schenker atau misalnya katakan siapa freight forwarders gitu ya. Mereka nggak punya warehouse. Yang punya warehouse ground handling. Nah sekarang di Swana mereka punya warehouse sendiri. Jadi dia bisa kontrol warehouse. Iya dong. Apa aja yang harus dikontrol di warehouse itu nanti kita bicarakan, karena shipment itu kan banyak, terutama barang-barang yang sensitif ya, misalnya harus dijaga cold chain-nya ya. Kalau kita ngomong kita import vaksin, kalau kita tidak handling dengan baik maka vaksin itu gampang rusak gitu ya. Salah satu contoh yang harus dijaga cold chain-nya. Nanti kita akan bicara lebih banyak tentang requirements dari logistics warehouse ya. Tetapi kita harus menyudahi segmen kita kali ini, kita harus break. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi silahkan SMS ke 0896 kali 788, dan buat yang terpilih akan mendapatkan subscription selama 1 tahun majalah Swana Digest. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.